Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya menjelaskan langkah praktis penerapan Prisma dalam penelitian sistematik literatur review dengan penggunaan basis data Scopus. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang konsep Prisma dan bagaimana menerapkan prosedur Prisma dalam penulisan artikel ilmiah sistematik literatur review. Secara singkat juga saya menjelaskan tahapan prosedur Prisma, mulai dari identifikasi artikel sampai pada penentuan artikel yang direview pada penelitian sistematik literatur review. Video kali ini lebih praktis lagi, bagaimana kita memulai mendesain penelitian sistematik literatur review yang terintegrasi dengan penerapan prosedur Prisma yang juga akan diberikan langkah-langkah teknis bagaimana menggunakan basis data Scopus untuk diterapkan dalam prosedur Prisma penelitian sistematik literatur review. Baik sahabat semuanya, saya telah membuat satu diagram yang terkait dengan desain penelitian sistematik literatur review, yang ini juga bagian dari prosedur Prisma untuk penelitian SLR. Pada diagram ini, saya memulainya dengan tahapan pertama, yaitu perencanaan. Pada tahap perencanaan, ada dua hal yang harus kita lakukan, yakni pertama, kita sebagai peneliti atau penulis artikel SLR tentu harus menentukan topik penelitian. Sebagaimana yang pernah saya jelaskan pada video sebelumnya tentang bagaimana cara menentukan topik penelitian SLR. Pada video kali ini saya memberi contoh tentang topik digital government. Yang kedua, kita perlu menyusun pertanyaan penelitian yang tentunya harus spesifik dan jelas. Sebagai contoh, pertanyaan pertama adalah bagaimana tren publikasi tentang studi digital government dalam 5 tahun terakhir. Pertanyaan kedua, bagaimana pengelompokan topik dalam studi digital government. Sebenarnya peneliti juga bisa membuat beberapa pertanyaan, bisa lebih dari 2, bisa sampai 5, tergantung kebutuhan penelitinya. Pada tahap perencanaan ini, kita juga harus menentukan basis data yang digunakan dalam penelitian SLR. Pada video ini, saya menentukan basis data adalah Scopus. Baik sahabat semuanya, tahapan berikutnya adalah identifikasi artikel. Pada tahap ini ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menentukan kata kunci yang digunakan untuk pencarian referensi pada basis data Scopus. Sebagai contoh, digital government, ada kata or atau e-government, or smart governance. 3 kata kunci ini merupakan kata kunci yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Kita coba praktekkan bagaimana menggunakan 3 kata kunci ini.
sebagai cara untuk pencarian referensi pada basis data Scopus. Kita masuk pada website Scopus, sahabat semuanya. Terkait dengan pengambilan data di Scopus, saya juga sudah menjelaskan pada video sebelumnya. Silakan sahabat semuanya bisa melihat kembali video terkait dengan cara mengambil data pada basis data Scopus. Saya masuk ke basis data Scopus dengan akun saya, tentu akun berbayar. Baik sahabat semuanya, di sini kita menggunakan fitur pencarian dokumen. Di sini kita ketik atau copy saja sahabat semuanya kata kunci yang pertama, digital government. Kita paste di sini sahabat semuanya. Lalu kita klik tanda plus, add, kata N diganti dengan OR. Lalu kita copy kata kunci yang kedua. Paste di sini sahabat semuanya. Kemudian kita klik lagi add, N diganti OR. Selanjutnya kita copy kata kunci yang ketiga, yakni smart governance. Sekali lagi sahabat semuanya, tiga kata kunci ini adalah kata kunci yang saling berkaitan satu sama lain. Setelah kita entry tiga kata kunci ini, kemudian kita klik search. Baik sahabat semuanya, di sini muncul 54.077 dokumen. Sahabat semuanya, pada tahap identifikasi, langkah kedua yang harus kita lakukan adalah menentukan kriteria artikel. Misal, kriteria terkait dengan periode publikasi artikel. Pada video kali ini, saya menentukan kriteria publikasi artikel 5 tahun terakhir, mulai 2020 sampai 2024. Saya coba menerapkan pada basis data Scopus untuk kriteria yang pertama terkait dengan periode publikasi. Di sini sahabat semuanya, kita ketik tahun 2020, kemudian di sini tahun 2024, lalu kita klik tanda panah ini sahabat semuanya untuk membatasi tahun publikasi. Baik sahabat semuanya, jumlah artikel menjadi 25.259 dokumen. Selanjutnya, kriteria kedua adalah jenis dokumen sahabat semuanya. Kita terapkan pada basis data Scopus. Ini sahabat semuanya, kita batasi atau kita hanya memilih yang jenisnya adalah artikel, tentang artikel. Selanjutnya juga kita memilih bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Selanjutnya kita klik limit to. Baik, sahabat semuanya, muncul jumlah artikel 12.810 dokumen. Jumlah ini kita copy, lalu kita
paste di box yang ini sahabat semuanya jumlah artikel setelah teridentifikasi. Oke, sorry. Oke, sahabat semuanya sudah 12.810 dokumen. Tahapan berikutnya adalah penyaringan artikel. Pada tahap ini, hal pertama yang dilakukan adalah menghapus duplikasi artikel. Artikel yang muncul lebih dari satu kali dari berbagai sumber data. Jika sumber data yang digunakan hanya Scopus, maka dipastikan tidak ada duplikasi artikel. Artinya, sahabat semuanya, apabila kita menggunakan dua sumber data untuk penulisan atau penelitian sistematik literatur review, maka ada kemungkinan artikel-artikel yang muncul dari dua basis data itu terjadi duplikasi. Judulnya sama, autornya sama, dan seterusnya. Kalau terjadi duplikasi, maka harus dihapus salah satunya atau salah duanya, tergantung berapa jumlah duplikasi artikel yang muncul. Namun, kalau kita menggunakan satu basis data, misalnya di contoh ini kita hanya menggunakan Scopus, maka tidak ada kemungkinan bahwa artikel yang muncul di Scopus itu adalah muncul lebih dari satu kali atau muncul secara bersamaan dalam jurnal yang sama. Itu tidak ada kemungkinan untuk itu. Karena itu sahabat semuanya, untuk di video ini duplikasi kita beri angka 0 karena kita menggunakan satu basis data, yaitu Scopus. Yang kedua, kita melakukan penyaringan artikel berdasarkan judul dan abstrak. Apakah artikel yang muncul dalam basis data Scopus itu benar-benar membahas digital government? Untuk langkah ini, sahabat semuanya, kita tidak perlu membuka satu-satu artikel, melihat judulnya, melihat abstraknya. Karena di basis data Scopus ada fitur secara khusus kita bisa menggunakan itu dengan cara memilih kata kunci tentang digital, e-government, atau kata kunci lain yang terkait atau relevan. Lalu kita klik limit to. Coba kita praktekkan sahabat semuanya. Kita kembali kepada Scopus. Ini sahabat semuanya, kata kunci. Kita buka semuanya, klik show all. Lalu di sini kita coba cari kata kunci yang relevan. Yang pertama adalah government, tentu relevan karena kita hendak menulis terkait dengan digital government, e-government tentunya, smart city, digital transformation, kemudian digital, ini masih ada e-government, digitalization, local government, digitalization, digital teknologi, smart city, internet governance, kemudian big data, internet of things. Oke, kita sudah menentukan beberapa kata kunci yang relevan dengan digital government, lalu kita klik limit to. Baik, sahabat semuanya, kita sudah melakukan pembatasan artikel yang terkait dengan kata kunci yang menggambarkan digital government.
Selanjutnya, sahabat semuanya, kita melakukan pembatasan artikel yang hanya artikel open access. Kita praktekkan pada Scopus. Kita tarik ke bawah, sahabat semuanya. Ini sahabat semuanya, klik open access, lalu kita centang all open access, kemudian kita klik limit to. Baik, sahabat semuanya, artikel sisa 2.956 dokumen. Ini kita copy, lalu kita paste di sini, sahabat semuanya. Oke. Selanjutnya, sahabat semuanya, adalah tahap kelayakan. Pada tahap ini, kita melakukan yang pertama, menentukan kriteria exclude artikel. Artikel yang dikeluarkan, tidak direview, tidak diputuskan sebagai bagian dari bahan untuk direview pada penelitian yang kita lakukan. Itu arti daripada exclude artikel. Kriteria yang kita gunakan adalah artikel yang dibahas oleh bidang ilmu di luar bidang ilmu sosial. Coba kita praktekkan pada Scopus. Ini sahabat semuanya, bidang ilmu atau subjek area, sahabat semuanya. Jadi kita centang di luar social science, centang. Jadi kita sisakan hanya social science. Baik, lalu kita klik exclude. Kita sudah sisa artikel 328 dokumen. Kriteria selanjutnya adalah artikel yang dipublikasikan pada selain jurnal ilmiah, jurnal. Coba kita cek di Scopus. Di sini sahabat semuanya, di source type. Di sini secara otomatis yang muncul hanya jurnal. Jadi ini sudah tidak perlu kita lakukan exclude. Kecuali yang di sini muncul ada book chapter, ada books, ada proceeding, ada lainnya. Maka kita perlu exclude. Tapi di sini yang muncul hanya jurnal, kita tidak perlu exclude. Nah, pertanyaannya kenapa hanya muncul jurnal? Karena sebelumnya kita sudah membatasi jenis publikasi, sahabat semuanya. Kita sudah limit to artikel, artinya artikel hanya bersumber dari publikasi jurnal ilmiah. Maka di sini muncul hanya jurnal. Itu sahabat semuanya. Kita coba cek kriteria yang selanjutnya, yakni selain open access. Jadi, kita coba melihat Scopus. Selain open access, kita exclude. Ini sahabat semuanya. Yang ini karena tadi kita sudah limit to all open access, ini centang ulang. Dan kita exclude yang green, gold, dan seterusnya. Exclude. Baik. Sisa artikel 286 dokumen. Selanjutnya, pada tahap kelayakan, kita menentukan kriteria include. Ini sebenarnya sebaliknya dari exclude. Include ini adalah artikel yang kita putuskan nanti sebagai bahan untuk direview pada penelitian sistematik literatur review. Yang di-include adalah artikel yang dibahas oleh bidang ilmu sosial. Ini tadi sudah kita lakukan karena kita sudah exclude di luar bidang ilmu sosial, artinya hal ini sudah kita lakukan. Artikel yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah, ini juga sudah kita lakukan karena di luar jurnal sudah kita exclude. Publikasi dalam bentuk artikel, ini juga sudah kita lakukan sebelumnya bahwa
Yang kita pilih hanya artikel, bukan book chapter dan seterusnya. Karena itu sahabat semuanya, jadi di sini kita harus mengisi jumlah artikel yang di-exclude berapa, yang include berapa. Caranya sahabat semuanya, di sini kita sudah melihat 286 dokumen, ini kita copy sahabat semuanya. Inilah yang menjadi bagian dari include. Sementara yang exclude ini adalah 2.956 dikurangi 286. Hasil dari pengurangan ini kita cantumkan atau kita ketik pada kotak jumlah artikel exclude. Coba kita hitung sahabat semuanya. Supaya pasti kita pakai kalkulator saja. Oke, kita cek tadi 2956 kurangi 286 sama dengan, nah inilah angka yang kita copy untuk kita masukkan ke jumlah artikel exclude. Nah, ini sahabat semua. Jadi yang dibuang adalah 2.670 artikel. Yang dijadikan sebagai bahan review paper atau riset SLR adalah 286 artikel. Ini sahabat semuanya. Nah, masih satu tahap lagi, yakni penetapan artikel. Hal yang kita lakukan di sini adalah yang pertama menetapkan jumlah artikel yang direview. Oke, yang direview tentu yang sudah kita dapatkan dari tahapan kelayakan yang kita putuskan sebagai artikel include. Kita langsung di sini paste di sini sahabat semuanya. Lalu jumlah artikel untuk dilaporkan dan dianalisis. Oke. Tentu kita putuskan juga jumlahnya adalah sejumlah artikel yang kita dapatkan dari tahapan include melalui proses seleksi pada tahapan kelayakan, sahabat semuanya, yakni 286 artikel. Jadi, inilah jumlah artikel yang akan kita putuskan untuk direview pada penelitian sistematik literatur review, sahabat semuanya. Jadi, apa yang saya jelaskan tadi, mulai dari tahapan perencanaan, identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan penetapan artikel, itu adalah proses desain penelitian sistematik literatur review yang menerapkan prosedur Prisma dengan menggunakan basis data Scopus. Demikian sahabat semuanya, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.